Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini izinkan saya berbagi sebuah cerita yang semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada tantangan, kegagalan, bahkan rasa putus asa. Namun, percayalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan perubahan menuju kebaikan selalu mungkin selama kita mau berusaha. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana langkah kecil dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka berusaha mengubahnya sendiri. Kali ini aku bakal bahas tentang hal yang bisa bikin kamu disepelein sama orang tapi kamunya nggak sadar ngelakuin itu. Kalau mau tahu, tonton video ini sampai akhir. Semua orang di dunia ini pasti mau dihargain. We all need to be respected, dan aku yakin kamu semua pasti udah tahu gimana caranya menghargai orang lain, gimana caranya menghargai diri sendiri gitu. Karena basically gimana orang hargain kita itu tergantung dari 3 hal. Tergantung dari gimana kita menghargai orang lain, kedua gimana kita menghargai diri kita sendiri, dan gimana reaksi kita ketika ada orang yang gak ngehargain kita. Aku yakin kalian udah tahu gitu. Itu semua, tapi sebetulnya ada loh hal-hal yang sering kita lakuin tapi secara kita gak sadar itu tuh justru bikin orang gak menghargain kita, bikin kita disepelein, bikin harga diri kita terlihat rendah di mata orang lain. Dan aku udah rangkum semuanya menjadi hal dan akan aku bahas di video ini. Tonton videonya sampai akhir. Hal yang pertama adalah terlalu available. Orang lain mau ngebutuhin kamu tengah malam, mau nelpon kamu jam berapapun itu, mau nyuruh kamu kapan mendadak sekalipun, kamu selalu ada, selalu bisa. Kalau selama ini kamu mikir dengan kayak gitu kamu bisa dihargai, kamu dianggap teman yang baik, atau dianggap kamu reliable banget, kamu bisa diandalkan, itu salah. Justru sebaliknya, dengan kamu terlalu available kamu tuh jadi gak berharga. Orang lain nanggap kamu, oh orang ini kayaknya gak ada kepentingan lain apa selain disuruh-suruh. Oh kalau gitu berarti aku harus pura-pura sibuk dong, pura-pura gak bisa, padahal aku bisa gak, bukan harus pura-pura, tapi kamu harus menyibukkan diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya gak ada orang yang selalu bisa, orang yang selalu ada untuk orang lain hanyalah orang-orang yang gak respect ke dirinya sendiri. Coba deh kalau misalkan kamu memprioritaskan diri kamu membagi waktu kamu untuk kayak istirahat, untuk me time, untuk family time, atau untuk sekedar relax gitu, kamu gak akan pernah bisa selalu tersedia untuk orang lain. Jadi bukan untuk pura-pura sibuk, tapi ya memang kamu harus sibuk. Coba pikirin, prioritaskan dulu apa yang kamu butuhkan, apa yang lebih baik kamu lakukan daripada sekedar memenuhi kebutuhan orang lain dibanding diri kamu sendiri gitu. Ketika orang itu tahu kalau waktu kamu tuh gak banyak, kamu cuman bisa hari ini 2 jam doang, apa yang akan terjadi? Mereka akan lebih menghargai kamu, mereka akan memanfaatkan waktu dengan kamu tuh semaksimal mungkin. Ditunjukin kalau kamu itu memang sudah effort loh untuk meluangkan waktu kamu untuk bertemu dia, jadi harus dihargai karena waktu kamu memang berharga. Yang kedua itu people pleaser, ketika kamu mengiyakan semua yang orang minta meskipun kamu gak mau, meskipun kamu lagi gak mood. Misalkan kamu disuruh untuk ngerjain PR, ngerjain tugas teman-teman kamu, nyuruh-nyuruh kamu, dan kamu iya-iya aja dengan harapan kamu dianggap teman yang baik. Iya, kamu bakal dianggap teman yang baik-baik untuk dimanfaatkan. Biasanya orang-orang yang rela jadi people pleaser itu karena dia gak nakan dan dia takut untuk dikecualikan dari kelompoknya, takut gak punya teman, takut sendiri. Nah kalau kamu kayak gitu, dengar, kamu itu mending sendirian daripada kamu berkumpul dengan teman-teman.
yang nggak ngehargain kamu, yang nggak peduli sama kamu, mereka nggak peduli kamu. Nyaman atau nggak, mereka tuh bukan teman yang baik juga, dan kamu harus tahu ketika kamu nggak bergantung ke orang lain, kamu berani untuk sendiri, di situ kamu punya power. Kalau kamu bergantung ke orang lain itu tuh sama aja kamu ngasih power ke mereka, mereka bisa ngontrol kamu. Sedangkan ketika kamu untuk sendiri, oh oke, aku nggak bergantung ke siapa-siapa, aku lebih baik sendiri daripada diperlakukan dengan tidak baik. You take your power, begitu kamu punya kontrol atas diri kamu sendiri. Nggak ada satupun orang yang bisa ngontrol kamu ketika kamu punya power. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Justru orang-orang akan mau temenan sama kamu. Karena pada dasarnya orang yang punya power itu lebih atraktif gitu, orang-orang mau temenan sama orang yang punya power. Ketika kamu nggak punya power, memang kamu tuh punya banyak teman, tapi teman-teman kamu itu datang sekedar untuk memanfaatkan kamu. Sedangkan kalau kamu punya power, orang-orang mau temenan kamu ya karena mereka mau temenan gitu, mereka kagum sama kamu, atau entah apa itu, kamu atraktif. Kalau nggak percaya, orang yang punya power itu selalu banyak teman. Coba deh ingat dari kalian SD SMP gitu, zaman-zaman sekolah, orang yang punya power dia selalu jadi leader, pasti banyak yang ngikutin gitu, pasti banyak temannya, pasti banyak yang mau temenan sama dia gitu. So stop being people pleaser and check your power. Ketiga kebiasaan yang bisa bikin orang lainnya pelin kamu itu, salah satunya adalah kamu terlalu sering memperkecil diri kamu. Body language speak louder than your words. Ketika kamu gesture, kamu tuh memperkecil diri kamu, kamu membungkuk, kamu nunduk terus gitu, kamu nggak taking up your space gitu. Itu tuh sama aja kamu menciptakan persepsi ke orang lain bahwa keberadaan kamu itu tidak layak loh. Di sini keberadaan kamu tuh nggak layak untuk dinotis. Orang kamu nggak layak untuk dikenali, kamu takut untuk dilihat jati. Mulai sekarang, kamu harus berani untuk take up your space, jangan selalu memperkecil diri kamu. Coba berjalan dengan tega, kalau duduk terbuka gitu body language-nya. Perlihatkan bahwa kamu tuh layak berada di ruangan ini, gitu tunjukin bahwa keberadaan kamu tuh patut untuk dinotis, untuk dirasakan orang-orang. Aku tahu ini untuk yang belum terbiasa akan sedikit sulit, tapi ya memang caranya kamu harus memaksakan diri. Dan aku pernah dengar kayak gini, kalau misalkan kamu lagi takut nih di tempat umum, kamu ke toilet dulu dan kamu begini, ini benar jeti, sehingga otak kamu tuh menganggap bahwa aku tuh besar gitu, nggak kecil lagi kamu. Aku tuh besar, aku layak untuk berada di sini, dan kamu jati lega. Yang keempat, kamu memaksakan diri untuk bergabung di suatu kelompok yang jelas-jelas tuh ngerencanain untuk main keluar dan kamu nggak diajak. Kalau kamu tahu kayak gitu, please jangan memaksakan diri untuk kepo, untuk kayak teman-teman kamu itu tidak menghargai keberadaan kamu. Jangankan untuk menghargai, mereka tuh nggak mau loh ada kamu, dan kamu masih memaksakan diri untuk ikut ke mereka. Jangan. Dan ketika kamu melakukan itu tuh sama aja kayak emang kamu nggak ada teman-teman lain yang bisa menghargai kamu gitu. Emang kamu nggak ada hal lain yang bisa kamu lakuin sendiri tanpa mereka gitu. Jadi jangan lakuin itu, karena itu malah bikin kamu disepelein. Percaya sama halnya dengan kayak kalau teman-teman kamu lagi ngobrol sesuatu dan kamu nggak tahu, kamu nggak harus kepo, nggak harus apa ya Pak, kasih tahu aku dong, kasih aku tahu dong, kasih tahu aku dong. Nggak harus kayak gitu, karena sebenarnya kamu nggak perlu tahu juga cerita mereka. Nggak usah FOMO, nggak usah kamu merasa tertinggal karena nggak tahu sesuatu dari mereka. Nggak dari padahal kamu sekarang merasa tersakiti atau tersinggung hanya karena kamu nggak diajak atau karena kamu nggak dikasih tahu cerita mereka. Mending tanya dulu diri kamu, kenapa kamu harus ikut, apa keuntungan yang kamu dapat, kenapa kamu harus tahu cerita mereka, apa keuntungan yang kamu dapat. Pasti jawabannya nggak ada untungnya juga gitu. Ini kamu cari aktivitas lain, cari orang lain yang bisa menghargai keberadaan kamu. Kalau misalkan kamu terus-terusan melakukan kebiasaan ini, nanti ujung-ujungnya kamu bakal jadi people per yang tadi aku jelasin.
Sebelumnya Jati intinya please jangan biarin diri kamu berada di tempat di mana kamu tuh nggak diharga-hargain di sana, pasti ada tempat lain yang bisa. Di sana pasti ada tempat lain yang bisa menghargai kamu. Yang kelima, kamu terlalu sering minta maaf. Kalau kamu terlalu sering mengucapkan kata maaf itu tuh nunjukin bahwa kamu itu orang yang rendah diri, ngerasa rendah diri, kamu nggak percaya diri, kamu nggak yakin dengan pendapat kamu sendiri. Terus juga orang lain akan berpersepsi bahwa oh, kamu tuh sering ngelakuin kesalahan ya, padahal mungkin itu bukan salah kamu, tapi kamunya aja yang minta maaf. Dipastiin kamu tuh hanya minta maaf ketika kamu tahu itu benar-benar salah kamu gitu. Kalau kamu terlalu sering mengucapkan kata maaf, lama-kelamaan nilai dari kata maaf itu sendiri tuh berkurang gitu. Jadi orang gak nganggap lagi permintaan maaf kamu tuh benar-benar minta maaf gitu, ngerti nggak? Kalau kamu terlalu sering minta maaf, ketika kamu benar-benar minta maaf yang tulus, yang serius, itu udah nggak bernilai lagi karena kamu udah terlalu sering mengucapkan itu. Selanjutnya adalah kamu terlalu banyak menjelaskan diri kamu ke orang lain. You explaining yourself too much gitu. Orang yang terlalu banyak menjelaskan itu menunjukkan rasa insecure-nya. Karena apa? Karena berarti dia itu sangat peduli atau sangat memikirkan persepsi orang lain. Dia tuh berusaha untuk memastikan bahwa orang lain tuh punya persepsi yang baik tentang dia. Sedangkan kalau orang yang percaya diri, dia percaya dirinya begini, dia nggak akan ngabisin waktu dan tenaganya untuk menjelaskan tentang dirinya ke orang lain. Aku ambil contoh kayak gini, coba kalian nilai-nilai sendiri. Misalkan ada orang yang nanya, kamu sekarang kesibukan ngapain aja, kamu kerja di mana? Terus jawaban yang pertama, aku gak cari kerja kok, aku gak nyari kerja, aku lagi mau mulai bisnis. Stop sampai situ. Atau jawaban yang kedua, jawabannya aku gak kerja, aku mulai bisnis. Emang sih bisnis aku tuh masih kecil-kecilan, tapi aku udah berusaha, aku dan aku yakin bisnis itu ya Meng bisnis sih, daripada kerja-kerja itu belum tentu enak kalau ininya toksik gitu. Lagian aku kalau misal nyari kerja, aku juga bakal keterima kalau kerima kerja. Tapi ya karena aku nggak mau kerja aja, deaknya aku bisnis. Kalian bisa lihat sendiri sebenarnya yang mana orang yang insecure. Yang kedua, karena mungkin yang nanya pun mikir emang siapa yang bilang kalau misalkan kamu cari kerja kamu gak akan dapat kerja gitu. Emang siapa yang bilang kayak gitu? Yang orang itu jelasin tuh ya ketakutannya sendiri gitu. Contoh lain kayak gini, orang yang ditanya kamu kuliah di mana gitu, jawaban yang pertama, nggak, aku gak kuliah, aku langsung kerja, aku langsung cari uang dan aku lagi mulai bisnis. Stop sampai situ. Dan jawaban yang kedua, aku nggak kuliah, aku langsung kerja. Karena menurut aku ya mending nyari kerja Allah daripada kuliah tuh belum tentu dapat kerja juga, ujung-ujungnya pengangguran juga dan sebagainya. Lala ngejelek-jelekin orang yang kuliah. Menurut kamu yang mana yang insecure? Yang insecure itu adalah yang panjang gitu, orang yang terlalu banyak menjelaskan. Itu sebenarnya nunjukin khawatirnya, nunjukin rasa insyukurnya, dan nunjukin kekurangannya. Gitu, itu justru yang dia pikirin. Selanjutnya, kamu terlalu banyak menceritakan tentang kesedihan kamu, tentang masalah kamu, keluhan-keluhan kamu, apalagi di sosial media. Oke, kamu memang bebas berekspresi, bebas gitu, tapi masalahnya nggak ada orang yang peduli. Juga bukannya orang peduli, malah mereka tuh jadi nganggap kamu, oh dia tuh kayak kasihan banget ya orangnya gitu, menyedihkan banget hidupnya. Kalau sekali-kali mungkin oke gitu, tapi kalau keseringan ya menurut aku orang malah jadi nyepelin kamu nantinya gitu. Kamu harus nunjukin kalau kamu tuh deserve to be happy gitu. Kamu layak untuk bahagia, kamu layak untuk diperlakukan dengan baik gitu, kamu layak untuk dibahagiakan. Kalau kamu keseringan, misalkan kamu sering ngeluh bahwa kamu tuh nggak diperlakukan dengan baik sama pacar kamu, diselingkuhi dan sebagainya, orang-orang pasti mikir, oh ini orang mungkin memang nggak layak nih, mungkin memang nggak layak untuk diperlakukan dengan baik. Makanya banyak orang yang jahatin kamu. Gue jangan cuman
berpikir kalau orang tuh bakal peduli loh kalau kamu banyak menceritakan keluhan. Kamu mungkin orang gak peduli tapi malah mendang kamu jati jelek gitu. Ini juga nunjukin kalau kamu tuh gak punya power loh, kamu lemah banget orangnya, kamu bahkan gak bisa ngehandle permasalahan kamu. Yang itu ini nyambung juga ke poin yang selanjutnya. Kamu tuh takut untuk nunjukin power kamu gitu. Kamu mungkin kadang takut dikira sombong, takut dikira so-so. Nah jangan, justru kamu dengan nunjukin power kamu itu kamu jadinya orang respect. Kalau kamu terus-terusan nyembunyiin power kamu, orang malah nyebelin. Kamu nunjukin power itu bukan berarti kamu harus jadi superhero gitu ya. Tapi ketika kamu nggak setuju, ungkapkan gitu pendapat kamu dengan baik gitu. Stand up for yourself, be true to yourself gitu. Kamu menginfluence orang itu, kamu berarti di situ kamu punya power. Kamu nggak tidak berenergi, kamu ngantuk nih, ngantuk karena sekarang tuh kayak sering banget orang-orang yang update kayak ngantuk nih. Kayak masa muda jompo lah, terus kayak apa-apa ngantuk. Hal-hal kayak gitu tuh justru bisa bikin orang mandang kamu tuh lemah gitu. Mereka jadinya bisa nyipelin kamu. Sedangkan kalau kamu misalkan terlihat bersemangat, kuat, energik, orang tuh bisa jadi lebih respect ke kamu. Selain itu juga tahu nggak, kalian ada cara untuk nunjukin bahwa kamu tuh punya power tanpa harus kamu berkata sepatah kata pun. Caranya adalah your body speak louder than your words. Tubuh kamu ini bukan lagi tentang gesture, tapi tentang bentuk tubuh kamu. Mungkin bakal banyak orang yang gak setuju, tapi kalau menurut aku pribadi, orang-orang yang shape, yang bentuk tubuhnya berbentuk gitu, ada ototnya dan sebagainya, ideal gitu, itu akan lebih gampang direspek sama orang gitu. Kenapa? Karena ketika orang berbentuk tubuhnya, orang yang lihat tuh pasti udah punya persepsi bahwa oh orang ini tuh disiplin, orang ini respek sama dirinya sendiri, mengatur waktunya gitu. Dia meluangkan waktu buat olahraga, dia jaga makanannya, dia memfatin dirinya, dan juga dia tuh kuat tanpa harus orang ini pakai baju branded, tanpa harus dia mengatakan segala macam kelebihannya. Orang tuh bakal udah lihat sendiri nih, orang ini memang layak untuk direspek gitu, dihargai gitu. Dan seadalah lepas kontrol depan umum kamu, emosi kamu marah-marah, teriak-teriak depan umum, itu sangat-sangat menjatuhkan harga diri kamu sendiri. Kadang orang tuh nggak sadar, atau misalkan orang tuh berpikir kalau dengan dia marah-marah, dengan kamu hargain saya ya gitu, itu bisa bikin orang hargain. Tapi padahal itu sebaliknya gitu. Karena orang-orang yang lepas kontrol itu menunjukkan bahwa dia kurang self-aware. Dia nggak bisa kontrol emosinya sendiri kayak gitu. Kayaknya dia banyak masalah hidupnya gitu. Jadi jangan sampai lepas kontrol. Yang adalah terlalu berusaha untuk terlihat wow atau pamer, atau terlalu berusaha untuk terlihat kayak gini. Aku sering banget kayak melihat orang yang awalnya aku tuh punya persepsi yang wow gitu, tapi karena dia terlalu banyak ngomongin tentang hartanya, misalkan dia terlalu berusaha untuk terlihat kaya, ya akhirnya kayak jatuh gitu harga dirinya. Jadi jangan salah ya, please, untuk kalian-kalian yang selama ini suka kayak gitu, justru dengan kalian terlalu berusaha untuk terlihat kayak itu nggak bikin orang jadi hargain kamu. Justru orang tuh ngelilai kamu jadi sebaliknya, jadi kayak kurang aja gitu, kurang. Kalau misalkan kamu memang kayak gitu, kamu memang bervalue tanpa kamu banyak menjelaskan, orang tuh udah tahu gitu. Jadi stop untuk terlalu berusaha untuk terlihat kayak itulah dia hal kebiasaan yang bisa bikin kamu disepelein atau dianggap gak berharga lagi sama orang, ngerendahin harga diri kamu. Tapi seringkali kita nggak sadar gitu-gitu. Jadi semoga setelah video ini kamu mulai sadar, dan semoga kita semua sadar termasuk aku gitu. Kalau kamu sudah terlanjur melakukan hal itu ya maafin aja, nggak apa-apa kan, kamu masih bisa berubah gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat yang pengen bagiin, komen di bawah ya. Saya selalu senang dengar dari kalian. Sampai ketemu lagi di video